Mini project ini dilatar belakangi oleh ketahanan bangunan dalam rekayasa konstruksi. Dalam dunia konstruksi, salah satu hal yang sering banget bikin pusing itu adalah material yang beda-beda karakternya tapi dipaksa untuk kerja bareng. Contohnya dinding bata, rangka kayu jati, aluminium, dan kaca. Semuanya kita gabungkan dalam satu sistem jendela. Masalahnya, tiap material ini punya koefisien muai yang berbeda. Ada yang gampang memuai, ada juga yang cuek banget sama perubahan suhu. Kalau kita nggak hitung rongga ekspansi dengan pas, perbedaan pemuaian ini bisa bikin tegangan mekanis yang ujung-ujungnya bisa bikin kaca jadi retak bahkan pecah. Hal ini yang mau kita hindarin. Nah, dari situ kita ngerumusin 3 pertanyaan penting. Yang pertama, sebenarnya luas dinding bata yang ideal tuh berapa dan ukuran jendela yang proporsional itu gimana? Karena jendela yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa bikin desain gak seimbang. Kedua, material apa aja yang kita butuhin? Dan berapa sih rongga ekspansi minimum supaya kaca aman dari resiko pecah karena pemuaian? Ini penting banget karena salah hitung sedikit aja bisa bikin struktur jendela gagal. Terakhir, berapa biaya cat untuk nutup seluruh dinding dan rangka jendela? Dari permasalahan tadi, kami punya 3 tujuan utama. Yang pertama, menentukan desain awal, mulai dari ukuran dinding, ukuran jendela, sampai pemilihan material yang paling cocok. Yang kedua, kita pengen nge-apply konsep matematika yang udah dipelajari, kayak turunan dan integral. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kami ingin menghitung kebutuhan biaya cat, supaya kalau proyek ini beneran diwujudkan, kita punya estimasi nyata berapa kebutuhan biaya catnya. Nah, sekarang kita lanjut bab 2, konsep termodinamika dan pemuaian zat padat. Termodinamika mempelajari perpindahan energi kalor dan dampaknya terhadap sifat fisik benda. Fenomena pemuaian zat padat merupakan perubahan makroskopis dari peningkatan energi internal sistem. Akumulasi dari pergeseran mikroskopis jutaan atom ini menghasilkan perubahan dimensi fisik benda. Berikut adalah rumusnya. Nah, koefisien muai panjang itu apa sih? Koefisien muai panjang adalah konstanta besarnya perubahan panjang suatu material per satuan perubahan suhu. Nilai ini mempresentasikan sensitivitas struktur internal zat padat terhadap penyerapan energi termal. Secara dinyatakan sebagai rasio pertambahan panjang L terhadap panjang awal L0 untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, berikut adalah penurunan rumus pemuaian menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Nah, berikut cara aplikasi kalkulus dalam perhitungan luas. Misalnya, kita ingin menghitung luas area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, sumbu x, serta garis vertikal xa dan xb. Nah, ini cara-caranya teman-teman. Nah, kalau misalnya pada geometri lingkaran, jadinya seperti ini teman-teman. Sekarang, kita masuk ke bab 3, yaitu bagian yang menjelaskan spesifikasi teknis yang jadi dasar semua perhitungan. Di sini kita ngebahas dimensi bangunan, data material, kondisi lingkungan, sampai parameter biaya yang dipakai. Yang pertama yaitu desain dan dimensi bangunan. Struktur dinding yang kita desain itu bentuknya unik karena gabungan dari persegi di bawah dan setengah lingkaran di atas. Lebar dari dinding yaitu 2,4 meter dan tinggi total bangunan yaitu 3,6 meter. Pada bagian bawah terdapat persegi 2,4 x 2,4 meter dan pada bagian atas terdapat setengah lingkaran dengan diameter yang sama dengan lebar dinding. Dengan bentuk gabungan kayak begini, desain jadi menarik dan luas totalnya bisa dihitung dengan kombinasi geometri dan integral. Struktur jendela dipasang tepat di tengah-tengah dinding dengan ukuran jendelanya yaitu dimensi luar rangka 1,2 x 1,2 meter dan dimensi dalam rangka yaitu 1,1 x 1,1 meter. Pada jendela ada kisi berbentuk tanda plus yang membagi kaca jadi 4 panel. Lebar dari kisinya sendiri yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Jadi jendela kita bukan cuma estetis tapi juga punya struktur yang jelas. Di bagian atas jendela ada ventilasi kecil sebagai sirkulasi udara dengan ukuran panjang 1 meter dan tinggi 0,15 meter. Ventilasi ini juga nanti dihitung luasnya karena mempengaruhi kebutuhan cat. Yang kedua yaitu data material dan koefisien muai. Pada bagian ini menjelaskan kenapa kita perlu buat celah ekspansi. Setiap material punya koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Ini menunjukkan seberapa cepat material itu memuai saat suhu naik. Dari data yang tertera, aluminium itu yang paling cepat memuai.
kaca termasuk sedang, dan kayu termasuk lambat. Nah, karena aluminium dan kaca bersentuhan langsung, kita wajib sediakan celah supaya mereka nggak saling menekan. Yang ketiga yaitu data kondisi lingkungan. Untuk perhitungannya, kita pakai skenario terburuk atau worst case scenario. Suhunya kita asumsikan berubah dari 25 derajat Celcius ke 75 derajat Celcius. Rumusnya sendiri yaitu delta T sama dengan T max kurang T. Pada perhitungannya, delta T sama dengan 75 derajat Celcius kurang 25 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Ini supaya desain kita aman bahkan pada saat kondisi ekstrim. Yang terakhir yaitu analisis harga pengecatan. Untuk biaya catnya kita pakai harga satuan standar yaitu 30.000 per meter kuadrat. Biaya total nanti kita tinggal hitung dari luas permukaan bersih dinding dikurangi area jendela dan ventilasi. Aku bakal ngejelasin bab 4 analisis perhitungan. Di analisis perhitungan ini kita akan melihat interaksi dinding batu bata dan reka kayu. Diketahui panjang dan lebar 1,2 meter, itu panjang dan lebar kayu dan juga lubang dari dinding batu bata. Diketahui juga koefisien muai bata yaitu 7 kali 10 pangkat negatif 6 per Celcius, koefisien muai kayu yaitu 5 kali 10 pangkat 6 per Celcius, dan kita ambil Tmax-nya 75 Celcius. Dengan perhitungan menggunakan rumus delta L sama dengan L kali koefisien muai kali delta T, didapati bahwa pemuaian bata lebih panjang dibanding pemuaian kayu. Yang kedua kita bakal lihat interaksi kisi aluminium dan reka kayu. Kita lihat bahwa rongga sama dengan panjang kali koefisien aluminium kurang koefisien aluminium kayu kali delta T. Didapati bahwa rongga yang dibutuhkan adalah 0,99 mm. Kita bulatkan menjadi 1 mm. Yang ketiga yaitu interaksi kisi aluminium dan kaca. Dihitung lagi dengan rumus tadi, didapati bahwa koefisien muai aluminium itu lebih besar dibanding koefisien muai kaca. Jadi kaca tidak bakal menabrak aluminium. Dihitung lagi dengan rumus tadi, didapati bahwa koefisien pemuaian kaca lebih panjang daripada pemuaian kayu. Oleh karena itu, agar kaca tidak tertabrak dan memberi tekanan pada kayu dan kaca tidak pecah, kita harus menambahi dengan rongga tambahan. Dapati bahwa rongganya itu diperlukan 0,1,5 mm. Nah, ini adalah tabel yang rekomendasi rongga per interaksi 4 interaksi tadi, dan perhitungan luas dindingnya. Jadi dindingnya itu adalah 2,4, tinggi totalnya 3,6 meter. Bentuknya itu, dari bentuk dindingnya itu pertama adalah persegi yang ditambah dengan setengah lingkaran di atasnya. Luas persegi adalah 2,4 kali 2,4 yaitu 5,76 meter kuadrat. Nah, ditambah dengan setengah lingkaran yang di atas tadi, didapatkan bahwa luas setengah lingkaran di atas tadi yaitu 2,2619 meter kubik. Yang kelima yaitu perhitungan luas area bersih. Di luas area bersih ini kita kurangi dari L kotor tadi, dikurangi dengan jendela dan ventilasi. Luas bersihnya didapati 6,4319 meter kubik. Nah, rencana anggaran biaya pelapisan pengecatan kalau dilapiskan ke seluruh dinding tadi didapati Rp142.000 dengan estimasi biaya total yaitu Rp52.000 ditambah Rp124.000, didapati total RAB yang diperlukan adalah Rp194.000. Bab 5. Penutup. Nah, jadi kesimpulan dari mini project ini adalah antara kisi aluminium dan rangka kayu jati harus ada minimal rongga 0,99 mm, tapi disarankan 2 mm untuk faktor keamanan. Antara kaca dan rangka kayu jati harus ada minimal rongga 0,105 mm. Antara dinding bata dan rangka kayu jati 0 mm, tapi disarankan 5 mm untuk penambahan perekat dan untuk faktor keamanan. Lalu, antara kisi aluminium dan kaca 0 mm, tapi disarankan 3 mm untuk penambahan karet perekat. Selesai.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.